Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, sahabat semua. Bertemu lagi kita pada malam ini. Malam ini saya mau mengobrolkan atau mengoceh itu tepatnya ya, karena bicara sendiri mengenai yang lagi ramai diberitakan oleh media baik nasional atau internasional mengenai konflik di Ukraina. Nah, kita mungkin ada membaca berita dan juga di televisi mungkin atau di media sosial juga mengenai konflik atau krisis ya antara Ukraina di satu sisi dan juga dengan negara Rusia. Nah, kenapa konflik ini menarik perhatian? Walaupun sebenarnya konflik atau perang ini terjadi hampir di mana-mana. Pesejarah panjang manusia ini sering terjadi konflik, terjadi perang. Bahkan saat ini perang di Suriah masih berlangsung ya. Di situ ada Suriah ikut, ada Turki, ada Rusia juga, ada Amerika juga ikut di situ. Nah, tapi melalui faksi-faksi atau proksi yang didukungnya masing-masing. Di Irak juga mungkin masih ada sedikit, di Yaman masih perang, lalu bahkan di negara kita juga ada juga dalam skala kecil ya, artinya ada separatis di Papua yang kadang-kadang bentrok dengan TNI kita. Jadi perang benar terjadi di mana-mana. Cuma pada konflik di Ukraina agak mengkhawatirkan karena ini melibatkan beberapa negara besar, baik itu secara langsung ya, misalnya Ukraina dengan Rusia, dan juga yang secara tidak langsung di belakangnya ya, misalnya Amerika Serikat, juga Inggris, dan juga negara-negara NATO yang lain. Dan sudah saling mengancam ini. Rusia sudah mengirimkan ratusan ribu personel tentaranya beserta senjata-senjata berat ke perbatasan Ukraina dan juga ke negara sahabatnya ya, Belarusia, dan juga ke laut-laut sekitar Ukraina, ada di laut hitam ya, Black Sea. Nah, sebenarnya antara Rusia dengan Ukraina ini dulu pernah jadi satu negara. Dulu setelah kekaisaran Rusia runtuh, maka didirikanlah Uni Soviet, negara Sosialis Republik Soviet. Ya, di situ termasuk juga selain Rusia juga ada Ukraina. Ya, pernah satu negara setelah kekaisaran Rusia runtuh setelah Perang Dunia Pertama ya. Nah, Perang Dunia Pertama itu memang dimulai oleh kekaisaran Jerman. Perang kesana kemari ya, masuk melawan sekutu. Juga Jerman saat itu bersekutu juga dalam Italia dan juga kekaisaran Utsmaniyah atau Ottoman. Nah, karena kalah perang, lalu beberapa kekaisaran besar di dunia itu runtuh ya. Nah, misalnya Jerman, lalu Austria, Utsmaniyah, dan juga kekaisaran Rusia. Nah, cuma Utsmaniyah dan Rusia ini runtuh karena konflik internal. Kalau di Utsmaniyah menjadi Turki ya, Republik Turki, sedangkan di kekaisaran Rusia itu terjadi revolusi Bolshevik oleh kaum komunis sehingga mendirikan negara Uni Soviet yang berhaluan komunis. Nah, kenapa di Ukraina ini mengkhawatirkan? Karena yang terlibat ini baik secara langsung ya seperti Rusia dan juga melalui Ukraina ini negara-negara NATO yang dimotori oleh Amerika ini adalah negara-negara besar yang memiliki kekuatan militer yang juga kuat dan yang sangat berbahaya itu memiliki senjata nuklir. Nah, jadi kita cukup paham bahwa negara Ukraina ini dulu sebenarnya adalah bagian dari Uni Soviet. Nah, sekarang sudah menjadi negara masing-masing ya. Waktu setelah Perang Dunia Pertama selesai menjadi Uni Soviet, itu berdirilah USSR ya, Uni Soviet Sosialis Republik. Nah, negara bagiannya termasuk juga Rusia dan juga Ukraina, selain Belarusia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan lain sebagainya. Jadi setelah Perang Dunia II selesai,
Jadi yang pemenang itu ya sekutu, dan juga satu sisi, dan juga Uni Soviet di sisi yang lain. Ini akhirnya berperang dengan Jerman kan. Nah akhirnya yang menang itu menjadi lebih kuat dan menjadi negara superpower saat itu. Nah jadi setelah Perang Dunia Kedua maka terjadilah pemisahan ya, terjadilah persaingan antara blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Nah, Perang Dunia Kedua itu berakhir selain karena kekalahan Jerman melawan sekutu dan juga Rusia atau Uni Soviet, juga karena kekalahan Jepang melawan Amerika Serikat setelah dijatuhkan bom nuklir atau bom atom pada saat itu ya. Nah, jadi bom nuklir ini kenapa sangat mengkhawatirkan? Karena ini merupakan salah satu senjata pemusnah massal yang dengan satu bom saja bisa merusak satu kota dan menimbulkan korban jiwa yang sangat besar. Seperti pada saat di Jepang, itu di kota Hiroshima dan Nagasaki ya, dalam satu ledakan itu bisa menewaskan ratusan ribu orang. Itu adalah senjata nuklir yang pada awal ya, itu kalau di istilah nuklir itu menggunakan reaksi fisi, itu bom atom atau nuklir yang pertama. Nah, setelah itu dikembangkan lagi oleh Amerika Serikat dan juga tidak ketinggalan juga Uni Soviet pada saat itu dan negara lain yang supaya pemenang perang ya, itu juga melakukan riset, juga membuat senjata nuklir sendiri. Nah, jadi akhirnya setelah bom atom atau bom nuklir yang berupa reaksi fisi itu dibuatlah bom hidrogen atau bom termonuklir yang merupakan gabungan dari reaksi fisi dan reaksi fusi. Nah, ini hasil ledakannya lebih besar lagi. Jadi kalau misalnya contoh di Hiroshima itu kekuatan bom atomnya itu sama dengan 15.000 ya, ton TNT atau dinamit. Nah, kalau yang sudah dibuat bom hidrogen itu kekuatan mungkin lebih, bukan cuma kilo tapi mega ya, juta. Jadi ribuan kali kekuatannya. Nah, misal seperti yang dibuat oleh Rusia itu yang dinamakan mereka Tsar bomba ya. Tsar itu kaisar setelah bahasa Rusianya. Bomba, jadi kaisar dari segala bom kan. Itu setelah dicoba atau di tes ya, itu kekuatannya adalah 50 megaton. Jadi 50 juta ton TNT kekuatannya itu. Ini sangat mengerikan. Nah, itulah dalam perkembangannya ini senjata nuklir makin berbahaya. Nah, kenapa kita takutkan pada konflik di Rusia ini atau di Ukraina ini bisa menyeret negara lain, terutama Amerika sedang getol-getolnya ya, mengirimkan tank, mengirimkan persenjataan, juga malah beberapa personil, walaupun tidak ke Ukraina ya, ke negara tetangganya itu Polandia, karena Polandia sudah masuk ke dalam NATO atau North Atlantic Organization ya. Jadi fakta pertahanan aliansi ya, Atlantik Utara yang dikomandani oleh Amerika Serikat. Jadi sebenarnya ini adalah pengembangan setelah Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat melihat pengaruh Uni Soviet saat itu di blok timur, dia membentuk NATO. Itu bekas negara sekutu Amerika, terdiri dari Amerika Serikat sendiri ya, lalu Inggris, Prancis, juga mungkin beberapa negara yang Eropa ya, Eropa Barat, Belgia. Nah, tahun 1949 ya, setelah Perang Dunia Kedua, lalu mulai persaingan yang keras ya, terutama di bidang ideologi dan militer antara Amerika dan Rusia. Rusia juga akhirnya membentuk suatu aliansi militer yang dinamakan Pakta Warsawa. Nah, Warsawa ini ibu kotanya Polandia ya. Dulu Polandia ini termasuk juga grupnya Blok Timur yang dikomandani oleh Uni Soviet pada saat itu. Sedangkan Indonesia waktu itu non blok ya, tidak ikut Barat dan tidak ikut Timur ya. Jadi tidak ikut Amerika ya, dengan Amerika berteman, dengan Uni Soviet pada saat itu juga berteman. Nah, sebenarnya kalau waktu itu Polandia, Rumania, Hungaria, Jerman Timur itu semua bergabung di Pakta Warsawa. Nah, persaingan inilah yang
disebut dengan perang dingin atau apa ya, Cold War ya, perang dingin. Tidak betul-betul perang, cuma bersaing. Tapi terjadi juga perang sebenarnya, walaupun tidak secara langsung, misalnya di Vietnam. Vietnam itu yang perang itu adalah antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Cuma yang utara dibantu Uni Soviet dan Cina, yang selatan dibantu Amerika. Tapi akhirnya kalah kan. Di Korea juga seperti itu. Di Korea itu yang Korea Utara dibantu oleh Cina dan Uni Soviet, yang selatan dibantu oleh Amerika. Jadi juga perang sampai sekarang pun masih belum ada perdamaian. Jadi kemarin masih dalam keadaan perjanjian tidak saling menyerang ya. Jadi belum berhenti perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, jadi memang di konflik atau krisis di Ukraina ini sangat mengkhawatirkan karena itu melibatkan negara-negara yang bukan ecek-ecek ya. Karena negara-negara yang bisa ikut terlibat langsung adalah negara yang mempunyai senjata nuklir. Nah, jadi kita cukup mengetahui bahwa ada 5 ya negara yang pertama itu Amerika Serikat yang langsung mempraktekkan dengan membom Jepang ya, setelah berhasil membuat langsung dibomnya supaya menyerah Jepang. Lalu setelah itu Soviet tidak mau kalah, juga dia membuat dan berhasil juga membuat bom nuklir. Nah, selain itu juga Inggris, Prancis dan juga Cina membuat juga, dan akhirnya 5 negara inilah yang negara-negara berkekuatan nuklir yang sekarang itu di Dewan Keamanan PBB adalah merupakan anggota tetap dan memiliki hak veto. Ya, terutama karena ini adalah negara-negara kuat, negara-negara besar yang mempunyai senjata nuklir. Nah, tapi dalam perjalanan waktu India juga membuat bom nuklir dan berhasil. Nah, lalu saingannya ya Pakistan, karena memang beberapa kali perang antara India dan Pakistan ini juga berhasil membuat bom nuklir. Nah, yang baru-baru ini Korea Utara juga membuat bom nuklir juga. Jadi ada 8 negara ya, 7 ya, 8 dengan Korea Utara. Malah mungkin dianggap 9 negara yang punya bom nuklir, yaitu Israel. Tapi Israel ini dianggap punya bom, tapi dia nggak mengaku ya, mengiyakan juga tidak, membilangi ada juga tidak ya. Nah, ini Israel ini memang dianggap salah satu negara di Timur Tengah yang mempunyai senjata nuklir. Nah, karena itu konflik di Ukraina ini kalau tidak terkendali, karena Vladimir Putin sudah sangat marah. Artinya dia minta pada ke blok NATO supaya tidak mengajak Ukraina itu ke dalam aliansi NATO. Karena NATO itu anggotanya kalau satu berperang yang ikut perang. Nanti kalau nanti Rusia atau perang dengan Ukraina, berarti yang lain ikut. Nah, itu yang dikhawatirkan. Dan juga memang di dalam doktrin nuklir ya, memang negara-negara yang punya senjata nuklir ini itu mengatakan mereka tidak akan menyerang negara lain dengan menggunakan senjata nuklir kecuali diserang duluan. Jadi sebenarnya nuklir ini hanya untuk defensif, untuk pertahanan. Jadi seperti yang kita obrolkan pada beberapa waktu yang lalu, artinya ada yang kata-kata atau dari Roma itu ya, si vis pacem para bellum. Kalau ingin damai harus siap perang. Nah, jadi kalau kita kayak misalnya Amerika punya bom nuklir, yang lain juga harus bikin. Karena kalau tidak nanti seenaknya ya. Nah, tapi sebenarnya senjata ini bukan untuk langsung menyerang, tapi untuk bahwa kami juga punya itu. Jadi orang atau negara lain tidak sembarangan. Nah, kalau Indonesia tidak punya ya, nanti kalau Cina mau menyerang kita kan nggak berdaya. Nah, itu. Nah, cuma memang ada konsensus di negara-negara nuklir. Mereka artinya no first use. Jadi tidak akan menggunakan untuk yang pertama. Artinya mereka berjanji tidak akan menyerang negara lain menggunakan bom nuklir kecuali dia diserang dengan bom nuklir. Itu juga dinyatakan oleh Cina, juga oleh India ya. Bahkan Rusia juga seperti itu. Nah, tapi dalam akhir-akhir ini Rusia sudah mungkin merubah doktrinnya itu, tidak lagi menjadi yang jadi yang pertama ya. Artinya tidak menjadi yang pertama itu maksudnya tidak akan menyerang negara lain dengan menggunakan bom nuklir kecuali diserang. Jadi
keinginan negara itu nuklir ini tidak ditakut-takutkan, tidak diserang dengan nuklir. Nah, kecuali kalau dia diserang dia bisa membalas, jadi untuk membalas ya, untuk bertahan. Jadi supaya yang lain juga tidak menggunakan, masing-masing tidak menggunakan bom nuklir. Yang sudah pernah menggunakan itu Amerika ya, Amerika Serikat waktu dengan Jepang. Kita bukan menyebut perang nuklir antar Jepang dengan Amerika karena yang punya cuma Amerika. Nah, Jepang dibom ya pasar saja ini nyerah. Nah, kalau Jepang punya itu ya mungkin menggunakan juga ya. Nah, itu bisa mengakibatkan perang nuklir. Nah, itulah yang dikhawatirkan karena pada saat ini tidak cuma Amerika, beberapa negara lain terutama Soviet itu atau sekarang diwarisi oleh Rusia itu mempunyai bom nuklir ya. Dan Rusia ini bukan negara ecek-ecek ya. Kalau kita baca sejarahnya ini termasuk dewa perang juga ya, kayak Amerika juga. Jadi wilayahnya pun adalah terluas di dunia. Setelah Uni Soviet bubar, Federasi Rusia ini luas wilayahnya itu masih 17 juta kilometer persegi. Nah, saat masih Uni Soviet itu kurang lebih 22 juta meter persegi ya, termasuk dari situ Ukraina, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Estonia, Lithuania, Latvia, Moldova, itu semua dulu adalah bagian dari Uni Soviet. Nah, setelah Uni Soviet runtuh, lalu negara Uni Soviet itu berdiri masing-masing ya, menjadi 15 negara, termasuk Rusia. Nah, sekarang pun Rusia masih negara yang terluas di dunia dengan luas lebih dari 17 juta kilometer persegi. Nah, kalau kita baca sejarahnya, negara yang luas berarti tidak kuat militernya kan. Itu pun setelah Rusia itu juga pernah menjual wilayahnya Alaska, itu di ujung utara benua Amerika, dijual untuk Amerika pada tahun 1867. Itu dijual cuma 7,2 juta dolar Amerika. Itu waktu masih kekaisaran Rusia. Nah, ini Rusia ini luas sekali dan mungkin karena berpikir saat itu Alaska tidak menguntungkan dan juga jaraknya lebih dari 6.000 km ya, kan terpisah. Nah, kalau Uni Soviet itu atau kekaisaran Rusia itu di Eurasia ya, benua Eurasia, artinya Eropa dan Asia. Nah, jadi ya semoga saja konflik ini tidak makin memanas, artinya tidak menjadi perang terbuka nanti yang melibatkan negara-negara besar pemilik senjata nuklir. Nanti kalau terjadi perang nuklir itu tidak cuma yang perang ya, yang menderita, yang lain juga mungkin akan terkena imbasnya. Nah, sebenarnya antara negara-negara pemilik nuklir itu juga sudah ada ya semacam postulat ya, ada aksioma, mereka memahami kalau terjadi perang nuklir itu tidak akan ada yang menang, sama-sama akan hancur. Jadi memang karena itu perang nuklir itu sangat dihindarkan. Nah, kecuali kepepet ya. Nah, kalau kepepet inilah yang kita doakan juga semoga tidak terjadi. Jadi semoga yang ribut-ribut bisa diselesaikan secara diplomatik, secara damai. Nah, mungkin itu ocehan saya. Silakan para sahabat mungkin memberi komentar di kolom komentar ya. Kalau ada masukan atau ada yang informasi dari saya tadi yang kurang akurat bisa dikasih masukan, mungkin diperbaiki gitu. Nah, jadi supaya lebih menarik ini kita sambil membuka sejarah ya. Nah, sebenarnya perang nuklir ini sudah hampir terjadi beberapa kali. Jadi kalau kita baca sejarah pada tahun 1962 hampir terjadi perang nuklir antara Amerika dan Uni Soviet pada saat itu ya. Saat itu Amerika presidennya John F. Kennedy, sedangkan di Perdana Menteri Soviet waktu itu Nikita Khrushchev. Nah, jadi namanya dulu krisis rudal Kuba. Jadi saat itu Uni Soviet mengirimkan rudal ke Kuba. Kuba ini kan dekat Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat takut ya, karena dekat. Nah, makanya termasuk di blokade ya saat itu. Akhirnya diskusi akhirnya Uni Soviet menarik kembali rudalnya dan mereka juga minta Amerika menarik rudalnya dari rudal nuklir ya, dari Turki. Dan juga Amerika berjanji tidak akan menyerang Kuba. Karena sebelumnya Amerika ini ada niat untuk menyerang Kuba ya, sudah pernah terjadi tahun 1962. Jadi itu karena persaingan antara negara superpower saat itu ya, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Nah, jadi banyak sejarah-sejarah yang mungkin perlu yang belum terbaca, mungkin silakan dibaca.
dilihat juga mungkin informasi saya ada yang salah ya. Nah, silakan nanti komentari di kolom komentar, nanti kita diskusikan lanjut di komentar. Mungkin nanti bisa kita bahas lagi apa itu bom nuklir ya, mungkin ya bisa kita bahas sama-sama nanti. Dan juga ini Rusia ini gimana ya dengan Amerika Serikat, kok negaranya sebesar itu, bahkan Amerika tuh luas sekali dengan Uni Soviet ya, sekarang oleh Rusia. Nah, jadi dengan kita membaca sejarah, semoga hal yang dulunya itu tidak baik itu tidak terjadi lagi, tidak terulang pada masa yang akan datang atau pada masa sekarang ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya ocehkan. Nah, silakan teman-teman kasih komentar. Kalau ada salah saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau yang belum subscribe, like ya, silakan. Nanti kita lanjutkan lagi, mungkin membahas bagaimana negara Rusia ini, dan juga bagaimana bom nuklir, dan juga mungkin cerita-cerita sejarah pada masa-masa yang lalu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.